Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Pada video ini kita akan membahas terkait pelayanan kefarmasian di apotek. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan pelayanan kefarmasian di Apotek Mula Warman. Hal-hal mendasar terkait apotek akan dibahas di video part 1 ini ya. Yuk kita mulai. Apotek Mula Warman merupakan bagian dari laboratorium praktek kerja yang dimiliki oleh Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman yang beralamat di Jalan Penajam, Kampus Gunung Kelua Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Apotek ini mulai berdiri pada tahun 2016. Teman-teman tentu sudah tidak asing dengan istilah apotek ya. Namun apakah teman-teman sudah tahu definisi dari apotek? Menurut Permenkes RI nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, apotek adalah suatu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker. Oh iya, rujukan dari teori-teori di video ini juga sebagian besar merujuk ke Permenkes yang sama ya. Kemudian, di apotek ada siapa aja? Atau siapa aja sih yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan kefarmasian di apotek? Jadi, di apotek itu dikenal istilah APJ atau apoteker penanggung jawab dan dapat pula di apotek memiliki lebih dari satu orang apoteker atau yang biasa disebut APING atau apoteker pendamping yang biasanya memiliki fungsi sebagai pendamping APJ dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Adapun definisi dari apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Selain apoteker, ada pula yang disebut sebagai TTK atau tenaga teknis kefarmasian. Dahulu, TTK ini disebut sebagai AA atau asisten apoteker. TTK adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli media farmasi, dan analis farmasi. Saat ini, di apotek biasanya memasang papan praktik apoteker untuk menjamin peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab. Sebelumnya, beberapa kali saya menyebutkan terkait pelayanan kefarmasian. Jadi, pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Di apotek tentunya nggak jauh-jauh ya dari yang satu ini. Betul sekali, resep. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik, untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Jadi, definisi resep saat ini tidak hanya berupa resep konvensional yang ditulis di kertas saja ya. Permintaan via media elektronik dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker yang termasuk dalam definisi resep tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, di apotek ada apa aja? Yang pertama, sediaan farmasi. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Yang kedua, obat. Obat merupakan bahan atau panduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Yang ketiga adalah alat kesehatan atau alkes, merupakan instrumen, aparatur, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Yang keempat, bahan medis habis pakai atau BMHP merupakan bagian dari alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai atau single use.
Kita bahas satu-satu ya. Sediaan farmasi terdiri dari obat, obat tradisional, dan kosmetika. Obat merupakan sediaan farmasi yang paling mendominasi keberadaannya di apotik. Terdiri dari berbagai bentuk sediaan seperti sediaan padat, semi padat, dan cair. Sediaan padat contohnya tablet, kapsul, kaplet, pil, dan serbuk. Sediaan semi padat contohnya krim dan salep. Sediaan cair contohnya sirup, suspensi, dan emulsi. Ada pula pembagian obat berdasarkan tingkat sterilitasnya. Contoh produk obat steril yaitu produk steril yang ditujukan untuk penggunaan dimasukkan langsung ke dalam pembuluh darah, seperti larutan infus dan larutan injeksi dalam vial dan ampul, serta sediaan-sediaan untuk mata. Sedangkan obat tradisional terdiri dari 3 kelompok yang tercantum pada kemasan obat tradisional yang biasanya dijual di apotik. Yang pertama adalah fitofarmaka, yang merupakan obat tradisional yang telah lolos uji klinis pada manusia. Yang kedua adalah obat herbal terstandar, yaitu obat tradisional yang telah lolos uji praklinis pada hewan. Dan yang ketiga adalah jamu, yaitu obat tradisional yang telah digunakan secara empiris atau turun-temurun. Kosmetika, menurut keputusan Kepala BPOM RI tahun 2004, adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar dalam tubuh, misalkan epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar pada manusia, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, merubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Kemudian alkes. Alkes ini contohnya seperti termometer medis tembak, tensimeter digital, dan alat pemeriksaan strip gula darah, kolesterol, maupun asam urat. BMHP. BMHP atau bahan medis habis pakai merupakan bagian dari alkes dengan tujuan penggunaan sekali pakai. Contohnya masker, alkohol, kasa steril, dan masih banyak yang lain. Sarana dan prasarana apotik. Sarana prasarana apotik terdiri dari ruang penerimaan resep, ruang pelayanan resep dan peracikan, ruang penyerahan obat, ruang konseling, ruang penyimpanan, sediaan farmasi, alkes dan BMHP, serta ruang arsip. Kita bahas satu-satu ya. Ruang penerimaan dan penyerahan resep. Ruang penerimaan dan penyerahan resep ditempatkan pada bagian paling depan dan mudah terlihat oleh pasien. Sedangkan ruang penyerahan obat dapat digabungkan dengan ruang penyerahan resep dan dapat pula terpisah. Ruang pelayanan resep dan peracikan. Ruang pelayanan resep dan peracikan atau produksi sediaan secara terbatas meliputi rak obat sesuai kebutuhan dan meja peracikan. Di ruang peracikan, sekurang-kurangnya disediakan peralatan peracikan, timbangan obat, air minum untuk pengencer, sendok obat, bahan pengemas obat, lemari pendingin, termometer ruangan, belangko salinan resep, etiket, dan label obat. Ruang ini diatur agar mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara yang cukup, dapat dilengkapi dengan pendingin udara atau air conditioner. Ruang konseling. Ruang konseling sekurang-kurangnya memiliki 1 set meja dan kursi konseling, lemari buku, buku-buku referensi, leaflet, poster, alat bantu konseling, buku catatan konseling, dan formulir catatan pengobatan pasien. Ruang penyimpanan, sediaan farmasi, alkes, dan BMHP. Ruang penyimpanan harus memperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, kelembapan, ventilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan petugas. Ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan rak atau lemari obat, palet, pendingin ruangan, lemari pendingin, lemari penyimpanan khusus narkotik dan psikotropik, lemari penyimpanan obat khusus, pengukur suhu, dan kartu suhu. Ruang arsip.
Ruang arsip dibutuhkan untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan kefarmasian. Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat atau drug oriented, berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien atau disebut paradigma pasien oriented. Sehingga, perluasan kewenangan ini akan menuntut farmasis untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya terkait dua aspek pekerjaan kefarmasian di apotik, yaitu pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan farmasi klinis. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Di video kedua, kita akan membahas aspek-aspek pengelolaan perbekalan farmasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan tulis pertanyaan ataupun pendapat di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video kedua ya teman-teman. Dadah!